Persib Bandung dan juga Persija Jakarta berpotensi bertemu di turnamen pre-season Piala Presiden musim 2026. Ini merupakan turnamen tahunan yang digelar sebelum bergulirnya Super League di musim 2026-2027, di mana 8 tim sudah dipastikan akan ikut serta dalam turnamen ini. Tapi Persib dan juga Persija dipastikan tidak akan bertemu di babak group stage karena dari 8 tim tersebut dibagi menjadi 2 grup. Persib Bandung tergabung di grup A sebagai tuan rumah bersama dengan 3 tim lainnya yaitu Arema FC dan juga ada nama ataupun ada klub Tampines Rovers merupakan klub raksasa asal Singapura dan diundang juga DPMM FC merupakan klub asal Brunei yang akan nantinya bermain di Sijalak Harupat. Sementara di grup B ada Persebaya Surabaya yang akan menjamu 3 tim yaitu Persija Jakarta, ada klub PSMS Medan yang juga tergabung bersama dengan juara bertahan dari Piala Presiden 2025 yaitu Port FC. Kick off akan dimulai pada hari Sabtu 25 Juli 2026, 5 hari setelah final Pesta Bola Dunia, dan kita akan menyaksikan pertemuan antara klub-klub yang memiliki histori panjang, klub-klub besar di Indonesia. Satu persatu akan gue bahas. Persib Bandung kita tahu tripit juaranya menjadi rekor, belum pernah dilakukan oleh tim manapun yang ada di Indonesia. Mungkin tim terkuat yang berada di Liga Indonesia saat ini akan menantang Arema FC yang secara histori, secara torehan, apalagi di Piala Presiden, ini menjadi klub dengan koleksi terbanyak, yaitu 4 kali juara. Sementara kalau kita bahas soal Tampines Rovers, ini merupakan tim asal Singapura yang juga bermain di ACL2, salah satu tim kuat. Sementara DPMM juga saat ini bermain di Liga Malaysia. Persebaya kita tahu secara histori ini merupakan salah satu tim tertua di Indonesia. Bahkan kalau nggak salah mereka tahun ini akan merayakan hari ulang tahunnya ke-100 bersama dengan Persija yang pada musim lalu harus fair gua katakan menjadi tim dengan permainan paling atraktif, dengan permainan paling menghibur dan juga bisa berada di persaingan juara hingga sisa 2-3 pekan sebelum akhirnya tersingkir. PSMS Medan meskipun bermain di Liga 2, tapi ini juga merupakan klub yang memiliki histori panjang, banyak melahirkan pemain-pemain yang membela timnas Indonesia, dan mereka akan bertemu dengan Port FC. Ini tim terkuat kedua setelah Buriram di Thai League. Di musim lalu finish di posisi kedua di Thai League dan juga akan bermain di Champions League Elite kalau nggak salah. Ini merupakan tim dari Asnawi Mangku Alam yang pada musim lalu mengalahkan Oxford United di final dengan skor 2-1 yang membawa Port FC menjadi juara di Piala Presiden 2025. Di musim lalu kita ingat bagaimana Dewa United yang tidak berpartisipasi dalam edisi kali ini berada di posisi ketiga setelah mengalahkan Liga Indonesia All Star di perebutan peringkat ketiga. Sementara Persib Bandung di musim lalu memang gagal lolos grup karena gue ingat banget Bojan Hodak di musim lalu sempat komplain soal jadwal yang tidak ideal untuk Persib, mengingat Persib di musim lalu banyak sekali melepas pemain dan juga mendatangkan pemain sehingga Piala Presiden di musim lalu dijadikan arena untuk Bojan Hodak dan juga tim kepelatihan menguji taktikal permainan dengan komposisi baru, membangun chemistry antar pemain. Ya, jadi hasilnya juga tidak begitu optimal karena memang tidak diprioritaskan untuk bisa menjadi juara. Eh, Musim ini meskipun memang sudah ada 8 pemain yang dilepas, tapi sebetulnya secara komposisi squad sudah lebih matang, sudah lebih siap karena secara fondasi memang tidak banyak dirubah. Tapi yang menarik ini akan menjadi debut dari Coach Igor Tolik yang musim lalu sebetulnya sudah menjadi asisten dari Bojan Hodak, tapi dia akan menjabat sebagai pelatih kepala dan ini merupakan ujian pertama dari Coach Igor yang nantinya akan dibantu oleh 2 asisten pelatih yang baru juga. Satu nama yang sudah diumumkan kemarin adalah Zlatko Runje. Ini merupakan pelatih asal Kroasia yang dulunya bermain sebagai penjaga gawang dan saat ini sudah memiliki lisensi UEFA A untuk coaching dan juga goalkeeper coach dan sudah bermain ataupun sudah melatih di beberapa negara seperti Mesir,
Moldova dan juga Kosovo. Sehingga akan menarik nanti bagaimana Coach Igor akan menggandeng seorang Zlatko, apakah keduanya bisa menorehkan hasil yang minimal ya sama dengan duet antara Bojan dan Joe Igor di musim depan untuk Persib Bandung. Coach Milo yang juga tidak akan memperkuat lagi tim kepelatihan di Persib Bandung di musim depan, akan digantikan oleh Carlo Reinholds. Ini merupakan pelatih fisik yang juga sudah diumumkan datang membantu Coach Igor di musim depan. Kita tahu bagaimana fisik ini menjadi salah satu variabel yang sangat penting, khususnya untuk pemain-pemain asing yang baru bermain di Liga Indonesia, karena kita tahu bagaimana intensitas, bagaimana cuaca yang panas, ini tentu harus ditopang oleh fisik yang mumpuni. Mungkin Tom Hai yang kita tahu di musim lalu sebelum bermain untuk Persib Bandung sering dikritik soal match fitness-nya, bagaimana fisiknya tidak bisa bermain selama 90 menit. Ketika bermain di timnas, Tom Hai selalu diganti di menit 60-an, tapi ketika berada di Persib, dilatih oleh Coach Milo, secara fisik Tom Hai bisa bermain 90 menit plus, bermain konsisten, bermain stabil, sehingga hal ini tentu menjadi salah satu kunci bagaimana Persib Bandung bisa keluar sebagai juara. Dan diharapkan apa yang ditorehkan oleh Coach Milo di musim lalu bisa dilakukan oleh Coach Carlo di musim depan. 5 pemain sudah diperkenalkan oleh Persib. Ada nama Mutombo yang menggantikan Barba di lini pertahanan. Ada 2 pemain diaspora yaitu Sandy Walsh dan juga Ragnar Ormangun yang pulang ke Indonesia. Bersama juga ada nama Luka dan 1 nama pemain asal Jepang yang juga sudah didatangkan. Kita akan melihat bagaimana Persib akan bermain dengan tambahan pemain-pemain ini. Khususnya gue ingin memperhatikan bagaimana cara permainan Persib di lini depan yang menjadi kritikan, yang menjadi kekurangan dari Persib di musim lalu. Dan kita akan lihat siapa lagi pemain yang akan datang, karena Persib akan berlatih tanggal 7 kalau nggak salah, dan sudah gua pastikan akan ada pemain baru juga yang masuk, akan ada kejutan lagi. Siapa dia, gue juga nggak tahu, gue juga tidak bertanya lebih lanjut, tapi dipastikan akan ada pemain baru lagi yang datang untuk bisa menambah kekuatan dari Persib Bandung. Terlebih, Andrew Yung dalam 2 hari terakhir juga dirumorkan semakin dekat bergabung ke Hanoi FC, klub asal Vietnam. Jadi kita akan lihat bagaimana nanti perombakan, evaluasi, dan juga gaya permainan baru yang akan diperlihatkan oleh Persib di Piala Presiden musim 2026. Selain dari Igor, Piala Presiden juga akan menjadi arena debut untuk Coach Sintayong, pelatih dari Persija Jakarta yang baru saja diperkenalkan. Sudah melatih Indonesia selama 3-4 tahun, dan kita akan lihat bagaimana kualitasnya bisa ditumpahkan ke Persija untuk di Liga Indonesia. Untuk pemain dari Persija, mungkin Jackmania masih menunggu kedatangan pemain-pemain lain, karena ini juga sangat menarik dan juga akan menentukan apakah Sintayong nantinya memiliki skuad yang cukup mumpuni untuk bisa memutus torehan gelar juara dari Persib Bandung. Karena hingga saat ini baru 2 nama yang didatangkan. Ada nama Victor Detan, pemain sayap dari PS Makassar yang juga sering membela timnas junior, bersama dengan Akil Safik, salah satu kiper dengan torehan clean sheet terbanyak di musim lalu, mantan kiper dari Bayangkara FC yang pindah ke ibu kota dan juga pernah memperkuat Persib Bandung. Kita akan lihat juga di samping Excel yang juga diperpanjang oleh Persija. Kita lihat bagaimana skema permainan yang akan diterapkan oleh Sintayong, karena kita tahu di timnas Sintayong bermain defense to counter, tapi pada saat presscon kemarin Sintayong menjanjikan permainan yang lebih atraktif, yang lebih menyerang, dan ini akan sangat bergantung sekali lagi ke komposisi squad yang akan dipunyai oleh Persija Jakarta di musim depan. Tapi beberapa pemain dipastikan tidak akan bermain karena Piala Presiden 2026 akan bentrok dengan Piala AFF yang akan diikuti oleh Timnas Indonesia, di mana timnas tersebut nanti akan diperkuat oleh pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia. Untuk nama-namanya memang belum keluar semua, tapi sejumlah pemain sudah terbang ke Bali untuk bisa mengikuti training camp. Yang pertama ada nama Rizky Ridho, Doni Tripamungkas, Raihan Hanan, Mauro Silsra, Shane Patinama, dan Jody Amat. Jadi ada 5 pemain dari Persija yang sudah dipastikan akan bergabung di TC bersama dengan Beckham Putra dari Persib Bandung, dan juga ada nama Arkan Fikri, pemain Arema yang juga tidak akan memperkuat Arema di Piala Presiden dan juga akan membela timnas Indonesia. Menurut kalian siapa nantinya akan menjadi juara? Apakah klub dari Liga Indonesia atau akan ada klub baru dari liga luar yang bisa memutus gelar juara dari Port FC, atau justru Port FC yang akan mempertahankan gelar juaranya di Piala Presiden 2026? Saksikan di
video dan juga di Indosiar, di MTech Media, Piala Presiden 2026 tanggal 25 Juli, dan kita akan melihat klub-klub tersebut bermain untuk sepak bola Indonesia.